Welcome back with me, David Cook ID di HSPK, Hati Senang Perut Kenyang. Jadi di episode kali ini aku mau ngajarin teman-teman cara nge-torch mentai versi aku. Soalnya selama ini ada banyak banget video-video mentai, tapi ada yang menurut aku tuh kurang tepat. Menurut aku loh. Jadi aku nggak nyalain, cuma buat aku itu kurang tepat. Nah, di sini aku mau ngajarin cara nge-torch mentai yang baik dan benar menurut aku, oke? Tapi kalau kita cuma nge-torch mentai kayaknya nggak asik gitu. Masa video cuma nge-torch mentai doang, ya nggak? Jadi di sini aku sekalian mau masak-masak dikit. Hari ini kita akan masak chicken mentai, bukan mentai biasa, tapi mentai balado. Kita akan bikin bumbu baladonya sendiri, kemudian kita mix dengan Kewpie mayonnaise. Di sini juga aku udah punya Tobiko. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan itu masak nasi. Masak nasi aku udah masak dari tadi sebelum bikin video. Kita marinate ayam dulu. Habis marinate ayam baru kita bikin bumbu balado. Ntar baru di mix sama mentainya. Oke, di sini aku udah punya dada ayam. Aku pakai dada aja biar sehat. Soalnya paha terlalu berlemak buat aku yang lagi diet, oke? Ini kita langsung seasoning aja. Sini aku ada salt, pepper, sama chili powder. Oke, ini kita marinate, kita remes-remes. Nah, ini ayamnya udah kita marinate ya guys. Udah kita marinate, kita taruh di chiller dulu untuk menjaga temperaturnya. Oke, jadi di sini aku udah punya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan serai, oke? Nah, untuk bawang-bawang ntar langsung masuk ke blenderannya aja. Kita blender aja bawang-bawangnya. Untuk cabai rawit kita petik aja, kita petik. Nah, kalau petik cabai rawit gini ya, dikumpulin di tangan guys. Jangan sekali petik, langsung taruh di bowl, ya kan? Itu lebih lama, lebih wasting time. Nah, untuk jahe sama lengkuas, ini ada banyak style, ada yang suka digeprek, ada yang suka di slice. Kalau aku ini stylenya, aku lagi pengen di blender. Nah, kita slice dulu ya. Sebelum di blender, kita slice dulu supaya blendernya tidak bekerja terlalu keras guys, oke? Nah, daun jeruk, kalau aku nggak di blender, ntar dimasak barengan. Nah, serainya juga ini, kalau aku suka di blender juga guys. Nah, cabenya juga akan di blender, tetapi kita potong-potong dikit dulu guys. Karena kalau nggak dipotong, ntar blendernya bekerja terlalu keras, kasihan. Di situ kita kasih minyak goreng guys. Minyaknya itu agak banyak ya. Kurang lebih biasanya kalau aku 1:3. Atau malah kadang kalau lagi mau cepet 1:2 sama bahannya. Ingat ya guys, blender bumbu itu pakai minyak, jangan pakai air. Logikanya seperti ini guys. Ketika kita menumis bumbu, tujuannya itu kan supaya wangi. Dan salah satu cara untuk bikin rasanya lebih wangi atau intens dengan menguapkan kadar air yang ada pada bumbu. Ketika kalian nambahin air, emang sih masih bisa wangi bumbunya, tapi itu lebih makan waktu, lebih wasting time untuk numisnya lebih lama gitu loh. Jadi kalau mau bumbu lebih cepat wangi, pakai minyak aja. Jadi begitu di saute, udah langsung menguap air yang ada dari bumbu itu sendiri. Sedangkan kalau kalian kasih air lagi, kita perlu menguapkan dua jenis air, air tambahan sama air dari bahan itu sendiri. Jadi buat teman-teman, ingat, blender bumbu pakai minyak, oke? Aku juga tahu teknik ini, soal blender bumbu pakai minyak. Dulu aku juga pakai air, tapi sejak aku diajarin sama chef Stefu Santoso bahwa blender bumbu tuh pakai minyak. Nah, kalau logika yang tadi itu aku yang mikir sendiri, kenapa sih pakai minyak gitu loh. Jadi aku orangnya gitu, kalau orang ngajarin aku sesuatu, aku pasti mikirin kenapa kayak gitu. Aku pikirin dulu, kalau aku dapat logikanya ya udah. Kalau aku nggak dapat, baru aku nanya ke orangnya, kok pakai minyak gitu loh. Oke, jadi ini bumbunya kita blender aja guys. Blendernya aku stylenya di pulse ya. Jadi bumbunya nanti nggak terlalu halus-halus banget.
Oke, udah segini aja. Kelihatan nggak? Masih ada tekstur cabenya guys. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita akan tumis bumbu baladonya. Tumis bumbu nggak perlu pakai minyak guys, soalnya bumbu ini kan udah mengandung minyak tadi. Oke. Dan kita menghindari terlalu banyak minyak. Soalnya kan mayo itu base-nya juga oil. Takutnya ntar kalau di mix sama oil yang tidak homogen sama dia, ntar malah split atau gimana gitu kan. Jadi kita untuk bumbu balado ini nggak boleh terlalu banyak minyak. Nah, proses saute bumbu itu agak lama. Jadi daripada kompor yang satunya nganggur, kita pakai buat masak ayam aja guys. Untuk mempercepat durasi video. Jadi kita bakal lakuin barengan, oke? Sini aku ada butter. Butter aku biasa pakainya Elevir atau Anchor. Dua itu aja udah. Ini kita masukin ayamnya ya guys. Nah, supaya bumbunya ini lebih wangi lagi, jadi kita akan pindahkan bumbunya ke pan yang bekas saute ayam. Kayak gini guys. Aku nggak tahu chef-chef yang lain, tapi kalau aku sendiri ada rasa bersalah kalau bekas ngepensir tuh nggak dimanfaatin. Entah buat saus, buat stok, buat jus atau buat apapun itu, kayak ada rasa bersalah aja gitu. Nah, jadi kita tumis bumbunya di bekas ngepensir ayam. Ini wangi banget guys. Ini aku pakai salt. Oke, ini bumbu baladonya udah mateng. Langsung kita pindahin ke bowl aja. Habis itu kita mulai bikin saus mentainya guys. Oke guys, jadi sekarang kita akan langsung bikin aja saus mentainya guys. Pertama-tama yang pasti Kewpie mayonnaise. Kita bikin buat seporsi aja ya. Habis itu kita masukin bumbu baladonya. Segitu dulu. Ntar kita sambil cobain guys ya. Yang bener itu, tobikonya itu lumayan banyak ya guys makanya. Selama ini yang jualan itu, ada beberapa sih yang jualan tuh, dia pakai tobiko tuh dikit banget, pelit banget guys. Jadi kayak bukan saus mentai. Jadi kayak saus mayo doang dicampur sama tomato saus sama itu apa? Chili saus. Nih kalau gini. Kelihatan guys tobikonya ya. Kita langsung plating aja guys. Nah, kalau biasanya nasi mentai kekinian itu pakainya nori powder lah atau apalah buat di mix sama nasinya. Kalau kita pakainya serundeng. Karena kan ini mentai balado. Jadi kita pakein serundeng kelapa guys di atasnya. Sama jangan lupa yang menjadi ciri khas kita orang Indonesia itu apa? Ada yang bisa tebak? Bawang goreng guys. Jadi serundeng kelapa, bawang goreng. Nasinya aja nih dimakan gini pakai sambal udah gurih banget guys. Sekarang kita susun ayamnya guys. Nah, kenapa ayamnya nggak aku penuhin di atas? Karena ini style Indonesia. Orang Indonesia tuh makan nasi lebih banyak daripada makan ayam. Makanya ayamnya segini aja. Segini aja. Habis itu baru dia saus mentainya guys. Ini Kewpie emang agak thick ya mayonya ya dibandingin mayo lain. Emang the best Kewpie. Nah, ini adalah bagian terpenting dari video ini. Dimana aku mau nunjukin cara nge-torch mentai yang baik dan benar menurut aku. Kalau aku nge-torch itu ada 2 step. Step pertama, aku memanaskan sausnya dulu. Aku panasin dulu sausnya, kemudian baru aku torch agak gede supaya dapat colornya. Oke? Jadi yang pertama aku panaskan dulu secara menyeluruh, baru aku torch. Yang menurut aku kurang tepat adalah ketika dia langsung nge-torch aja, langsung dihajar aja. Dan cara nge-torchnya tuh set gitu. Nggak apa ya,
kurang gentle gitu loh. Jadi kalau aku panaskan dulu, baru aku gedein dikit buat dapetin colornya, oke? Nah, kalau panaskan itu sebenarnya ada beberapa metode. Bisa di oven, bisa di salamander, bisa di torch. Jadi sebenarnya torch ini kalau kita di dapur ini buat finishing doang kadang-kadang. Tapi buat orang-orang umum malah dipakai buat ngehajar dari awal gitu kan. Tapi oke, kita akan langsung tunjukin dulu. Ketika memanaskan, api nggak boleh terlalu dekat. Jadi kayak gini aja nih. Kita tahu dia panas dari mana, sausnya akan terlihat lebih shiny guys. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak perubahannya? Sausnya terlihat lebih shiny. Semoga kelihatan di kamera ya. Nah, dia udah panas nih secara menyeluruh, sama mozzarella ya. Mozzarella juga kayak gini. Dia udah panas secara menyeluruh. Kita gedein dikit, baru kita hajar nih buat dapetin color. Kalian bisa denger nggak suara peletak-peletaknya itu? Itu tobikonya guys. Nah, ini baru bener-bener namanya mentai saus. Bener-bener kebrule gitu loh. Nah, sekarang kita garnish langsung aja. Karena ini emang selera Indonesia, jadi kita garnishnya pakai garnish Indonesia juga aja dong. Di luar sana mereka punya coral tuil. Kita juga punya namanya coral kremes. Ini dia guys. Coral kremes buatan David Cook. Nah, ini kalau mau enak lagi dikasih lime zest sedikit guys. Oke, this is it. Chicken mentai balado by David Cook ID. Ini dia guys, chicken mentai balado. Thank you buat semua yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Dan juga kalau kalian tertarik dengan konten-konten yang aku buat, silahkan subscribe. Tidak ada paksaan, seikhlas yang nonton aja, oke? Kalau kalian mau request menu atau apa gitu, bisa DM di Instagram aku @davidcook.id. Atau komen di bawah juga bisa sih, tapi nggak apa-apa DM aja, soalnya aku lebih aktif di Instagram. Instagram itu aku mainnya daily, sedangkan YouTube itu lebih ke weekly sih sebenarnya, seminggu sekali kan bikin video. Oke, jadi sekarang aku mau cobain makan chicken mentai balado.